Hai semua, perkenalkan nama saya Gladys Kristi Saluman dengan NIM 2014201131. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 4. Nah, di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan yang berhubungan dengan sistem perkemihan, yaitu GGK atau gagal ginjal kronis, dengan pokok bahasan sebagai berikut. Nah, itu dia pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu, selamat menonton. Pengertian gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Nah, gagal ginjal kronis dapat memicu sejumlah komplikasi, yaitu gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau kenaikan kadar kalium yang tinggi dalam darah, penyakit jantung dan pembuluh darah, penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh, misalnya edema paru atau asites, anemia atau kekurangan sel darah merah, dan juga kerusakan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kejang. Penata laksanaan GGK atau gagal ginjal kronis. Untuk pasien gagal ginjal kronis tahap akhir atau stadium 5, penanganan yang dapat dilakukan adalah mengganti tugas ginjal dalam tubuh dengan terapi pengganti ginjal. Terapi ini terdiri dari yang pertama dialisis. Dialisis adalah proses penyaringan limbah dan cairan dalam tubuh. Terdapat 2 jenis dialisis, yakni hemodialisis atau bisa dikenal dengan cuci darah, yakni prosedur dialisis yang menggunakan mesin, dan juga CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu dialisis yang dilakukan dengan memasukkan cairan dialisis ke dalam perut melalui lubang buatan. Terapi yang kedua adalah transplantasi ginjal. Pada transplantasi ginjal pasien diganti dengan ginjal sehat dari pendonor. Pasien tidak perlu lagi menjalani cuci darah seumur hidup setelah transplantasi. Namun, pasien perlu mengonsumsi obat imunosupresif dalam jangka panjang untuk menghindari resiko penolakan organ cangkok. Selama penanganan berlangsung, pasien perlu menjalani pemeriksaan secara rutin agar kondisinya senantiasa terpantau. Diet pada penderita gagal ginjal kronis. Tujuan dari diet khusus untuk pasien gagal ginjal ini adalah menjaga kadar elektrolit, mineral, dan cairan dalam tubuh. Hal ini sangat penting dilakukan terutama bagi pasien yang tengah menjalani dialisis. Sementara itu, pasien gagal ginjal yang juga memiliki tekanan darah tinggi juga memerlukan rencana pola makan ini untuk mengontrol tekanan darah mereka. Diet khusus ini bahkan diperlukan untuk mengendalikan gula darah lewat pemilihan makanan dan minuman. Dengan demikian, diet ini dapat membantu melindungi ginjal dari kerusakan yang lebih parah. Nah, ada beberapa diet yang harus dilakukan oleh penderita gagal ginjal kronis, yaitu pilih makanan rendah natrium dan garam, batasi jenis protein tertentu, konsumsi makanan rendah lemak, batasi makanan tinggi fosfor, kurangi minuman beralkohol, batasi asuhan cairan, dan makan makanan rendah kalium. Hal-hal yang harus diwaspadai pada penderita gagal ginjal kronis. Pasien dan keluarga perlu mengetahui masalah yang harus dilaporkan pada tenaga kesehatan, seperti 1. Perburukan tanda gejala gagal ginjal, yaitu mual, muntah, penurunan haluan urin, dan napas berbau amoni. 2. Tanda hiperkalemia, yaitu kelemahan otot, seperti sering sakit pinggang, kesemutan, bengkak pada tungkai telapak kaki, diare, dan kram perut. 3. Tekanan darah. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali menjadi salah satu gejala adanya gangguan pada ginjal. Joayo, tekel, gudok ichimaseo, butak teringita. Nah, sekian penyuluhan dari saya yang berhubungan dengan sistem perkemihan, yaitu gagal ginjal kronis. Semoga bermanfaat. Bye-bye.